Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, guru pembimbing, serta staf pegawai dan pimpinan perusahaan dari PT Wahana Mega Putra Nissan. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil praktek saya selama 3 bulan. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang prakerja. Tentu saja latar belakang sebuah prakerja adalah suatu proses pendidikan atau pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi peserta didik yang didapat di dunia industri atau dunia kerja. Selanjutnya, tujuan prakerja salah satunya adalah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kejuruan melalui peran serta industri dalam meningkatkan keahlian siswa. Salah satu tujuan pembuatan laporan prakerja adalah mendorong siswa agar mampu mengembangkan dan mengutamakan pikiran dan pendapatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang pendirian perusahaan PT Wahana Mega Putra Nissan. Jadi pertama-tama PT Wahana Mega Putra Nissan berdiri sejak 1911 yang didirikan oleh Kuai Sinsa dan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an. Serta pada tahun 1990-an produk Nissan mulai dipasarkan di seluruh Indonesia, salah satunya di PT Wahana Mega Putra Nissan Makassar. Dan ini adalah struktur organisasi di PT perusahaan Mega Putra Nissan. Kita bisa lihat di depan saja ya. Selanjutnya ini adalah kepegawaian di PT Wahana Mega Putra Nissan. Kita bisa baca di depan. Selanjutnya tentang disiplin kerja dan keselamatan kerja di PT Wahana Mega Putra Nissan. Salah satunya adalah harus datang tepat waktu di tempat kerja, melakukan briefing pagi sebelum bekerja, menggunakan safety. Tentu saja safety adalah alat pelindung diri dalam melakukan pekerjaan agar kita terhindar dari kecelakaan. Jenis bidang usaha yang bergerak di PT Wahana Mega Putra Nissan adalah ada 3, yaitu sales, service, dan spare part atau underdeal suku cadang. Dan yang kami tempati memasuki untuk melakukan kegiatan prakerja adalah khususnya di bidang service untuk memperbaiki setiap kendaraan yang mengalami kendala atau kerusakan. Selanjutnya uraian pelaksanaan praktek di perusahaan. Ada beberapa di depan, cuma agak panjang ya kalau saya jelaskan, jadi secara umum saja. Jenis-jenis kegiatan misalnya saja mengganti oli, memperbaiki rem, mengganti koil dan busi dan sebagainya. Selanjutnya langkah-langkah dan proses kerja dari setiap pekerjaan yang kami lakukan di tempat PKL kami. Misalnya saja yang mengganti oli mesin, mengganti valve, mungkin agak panjang ya kalau saya jelaskan, kita perhatikan saja di depan. Selanjutnya hasil yang diharapkan setelah kami melaksanakan semua kegiatan di tempat prakerja kami secara umumnya, mungkin bisa diringkas bahwa hasil yang diharapkan dari semua pekerjaan ini adalah kondisi kendaraan akan menjadi lebih baik dan tentunya kepuasan pelanggan yang akan menjadi utama dalam hal ini. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang kami alami selama kami melaksanakan kegiatan prakerja. Salah satu hambatan yang sering kami alami selama melaksanakan suatu pekerjaan adalah kurangnya alat pelindung diri, sehingga sering kami terhambat di dalam melakukan setiap pekerjaan. Misalnya, terhambat karena mesin yang terlalu panas, akibat seringkali kami kesusahan dalam melepaskan
setiap komponen-komponen yang ada pada kendaraan. Kesimpulan dan saran-saran saya selama saya melaksanakan kegiatan prakerja adalah: pertama, kesimpulan saya, setelah saya melaksanakan kegiatan prakerja di PT Wahana Mega Putra Nissan, saya mendapat banyak manfaat baik, diantaranya pengetahuan dan keterampilan serta kedisiplinan saya, serta semua yang terkait di dunia industri, sehingga saya dapat memperluas wawasan yang saya dapatkan selama ini, khususnya di bidang otomotif. Karena hanya dengan praktek, saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan saya yang saya sudah dapatkan di sekolah, sehingga suatu saat nanti saya memasuki dunia kerja, saya tidak akan ragu lagi melakukan pekerjaan, karena sebelumnya saya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Selanjutnya, saran-saran saya memiliki 3 saran, yaitu untuk sekolah, untuk perusahaan, dan untuk siswa-siswi yang akan melakukan kegiatan prakerja selanjutnya. Pertama, untuk sekolah. Sebaiknya siswa-siswi yang diterjunkan ke dunia industri untuk mengikuti kegiatan prakerja harap lebih dibekali lagi mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di dunia industri, sehingga siswa-siswi siap secara mental maupun fisiknya. Selanjutnya, untuk perusahaan, sebaiknya tidak perlu sungkan terhadap anak PKL. Usahakan berikan tugas yang lebih baik lagi, asalkan dengan bimbingan terlebih dahulu sebelum tugas dilaksanakan, agar hasilnya menjadi efektif dan efisien. Dan juga sebaiknya anak PKL lebih dijamin lagi agar semangat dalam bekerja. Selanjutnya, untuk siswa-siswi yang akan melanjutkan kegiatan prakerja selanjutnya, sebaiknya agar lebih mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran yang akan diterapkan dalam industri, agar memudahkan dalam melakukan praktek kerja lapangan di dunia industri. Dan juga yang paling penting adalah menjaga nama baik sekolah di dunia industri dan mematuhi peraturan industri. Berikut ini adalah beberapa lampiran dokumentasi sebagai bukti bahwa kami telah melakukan kegiatan di PT Wahana Mega Putra Nissan. Yang pertama, ini adalah mengecek atau memperbaiki dan menggantikan fas rem. Yang kedua adalah mengganti fankel atau tali kipas. Yang ketiga adalah menetralkan, mengkomplitkan mesin atau engine, atau menghapus dan membersihkan TTC. Dan yang terakhir, melepas gardan depan dan bak oil atau karter. Sekian laporan prakerja yang kami sampaikan. Mohon kekurangannya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan dulu untuk industri dari Makassar, yaitu dari Nissan. Ya, jadi yang selanjutnya diminta persingkat waktu supaya terlalu lama. Bapak tim penilai ada 2 orang. Karena ini mungkin kamu belum tahu durasi waktunya. Durasi waktunya status industri adalah 45 menit. Sama dengan pertanyaan yang Bapak berikan nanti. Apakah 1 atau 2? Yang diharapkan supaya berapa dari industri itu, contohnya Rika dari Makassar, berapa orang itu, siap juga menjawab pertanyaan dari Bapak tim penilai. Bukan hanya ke materi di atas. Jadi siap menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan dari tim penilai. Jangan hanya yang di atas yang menjawab. Itu namanya ada kerjasama. Karena laporanmu. Ya, oke, untuk waktu kami persilakan kepada tim penilai mau bertanya atau masukan, kami persilakan. Tes 1 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
selamat siang bagi kita semua. Pertama, yang saya ingin sampaikan atau sekedar masukan pelaksanaan seminar hari ini. Untuk TKR harusnya lebih siap, karena kalian diberi jadwal itu hari ketiga, ya. Sudah ada pengalaman hari pertama, hari kedua yang kalian lihat diperbaiki pada saat ini. Yang saya koreksi di atas sudah disiapkan LCD, laptop, tinggal materi kalian itu yang harus kalian siapkan. Seperti tadi itu lebih lama mencari materi yang akan dijelaskan, ya, lebih lama di komputer saja. Jadi harusnya itu materi yang disiapkan, kan kita sudah tahu bahwa materi ini yang saya jelaskan, yang dicari tadi itu dibuat dalam PowerPoint. Ya, jadi jangan habis waktu mencari materi yang akan dijelaskan. Jadi kita tinggal ambil materi yang akan dijelaskan itu masukkan ke PowerPoint. Tampilannya juga PowerPoint itu akan lebih menarik. Tidak sama yang tadi itu. Harus juga kalian perhatikan besarnya layar ini dengan tulisan yang ada. Tadi itu kita tidak bisa baca karena kecil. Nah, kalau kalian pindahkan ke PowerPoint itu akan lebih menarik. Kita akan lebih enak menyimak materi yang kalian sampaikan. Ya, jadi kritik saya di TKR, ya, terutama TKR ini harusnya lebih siap. Kalian hari ketiga itu sudah, saya kira 2 hari yang lalu ini kalian sudah siapkan materi itu, enak kita lihat, jangan seperti tadi. Itu yang kritik saya. Untuk penilai, yang ingin saya tanyakan, di Makassar berapa orang mereka? 1 perusahaan, Pak. Ya, 2 orang. mana satu? Ya. Harus naik, coba naik yang satu supaya kita lihat. Ada laporan? Ya, jadi peserta berikut nanti mudah-mudahan ada yang tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Jangan laporan ini yang ditampilkan di atas. Tidak usah ditampilkan karena kami sudah punya ini. Tinggal poin-poinnya saja yang akan kalian jelaskan yang ditampilkan supaya cepat. Jangan lagi mencari. Ya, jadi pertanyaan saya satu saja ini, khusus saya lihat di laporan sama kali ditampilkan Richard di rem paling tidak yang paling sederhana itu. Kalau saya tanya komponen-komponen rem, karena yang saya lihat ini kalian bekerja di rem cakram, bisa disebutkan siapa namanya yang satu? Arief. Kalau Richard rem cakram, kamu rem tromol, bisa sebutkan komponennya? Boleh ya, Richard, coba. Komponen-komponen yang ada pada rem cakram yaitu 1, kaliber, yang kedua ampas rem cakram, selanjutnya pirina, dan master rem. Oke, coba yang satunya. Komponen pada rem tromol yaitu 1, ampas rem tromol, 2, tromol, 3, dan master rem tromol. Yang 3. Ya, jadi kenapa saya tanyakan ini? Karena dasar untuk
untuk bongkar pasang sistem rem itu paling tidak harus tahu nama komponennya. Jangan sampai industri di sana itu tanyakan nama-nama komponen, urutan pembongkaran itu paling tidak harus dipahami. Masih itu manike, biar nama komponen itu kita tidak tahu. Jadi yang tadi itu hanya sebagian ya, hanya sebagian yang ada tahu, tapi saya kira sudah bisa mewakili. Saya kira itu dari saya. Kami kembalikan ke Pak moderator. Ya, terima kasih kami ucapkan ke tim penilai yang pertama. Silakan tim penilai yang kedua. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi tadi kita sudah melihat, ya, siapa lagi namanya tadi? Richard Layu Lembang ya, sudah mempresentasikan laporan hasil praktek kerja industri selama di bengkel Nissan. Ya, tentu saudara selama melaksanakan praktek kerja industri, dulu waktu baru masuk, apa yang Anda lakukan dulu waktu baru masuk di PT Nissan? Coba disebutkan. Oke, terima kasih. Jadi pertama-tama yang kami lakukan pada saat masuk di perusahaan PT Wahana Mega Putra Nissan adalah kami disambut baik terlebih dahulu oleh pembimbing di sana. Selanjutnya kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti membersihkan bengkel dan juga membersihkan area kerja yang akan kami tempati bekerja. Ya. Iya. 2 orang di sana ya. Siapa lagi namanya? Sir? Ali. Arya Putra kenapa? Iya. Ya, waktu masuk di sana pertama kali ya, tentu dari perusahaan itu memperkenalkan ya personil yang ada di perusahaan, terutama struktur ya, struktur kepegawaian yang ada di sana ya. Nah, salah satu unsur dalam struktur kepegawaian yang ada di sana yaitu ada namanya Customer Service Relation atau biasa disebut CRO ya. Nah, tentu saudara masih ingat apa tujuan atau apa tugas seorang CRO di PT Nissan Makassar? Bisa disebutkan apa tugas-tugasnya? Ya, terima kasih. Ya, tugas dari CRO yaitu menjalin relasi dengan customer yang datang pada bengkel. Terima kasih. Masih ada lain, Rika? Tugas seorang customer service relation. Mungkin salah satu tugas customer service relation adalah berhubungan baik dengan customer untuk menjaga agar selalu dapat menjaga nama baik customer agar selalu bekerja sama. Ya baik, kita melangkah ke bagian berikutnya. Di dalam laporan ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama melaksanakan praktek kerja industri di PT Nissan Makassar. Ya, salah satunya di sini adalah ya mengganti kampas kopi ya. Ya.
Ini sering dilakukan di sana. Sebagaimana dalam laporan saudara ya. Nah sekarang apa tanda-tandanya kalau kampas kopling itu mengalami kerusakan atau gangguan? Sebutkan tanda-tandanya. Ricardo. Mungkin salah satunya adalah saat memindahkan persenalan agak terasa lebih keras, agak berat. Ya. Kalau lari, apa tanda-tandanya jika kopling mengalami gangguan atau kerusakan pada sebuah kendaraan? Tanda-tanda kerusakan pada kopling mobil adalah satu, yaitu kopling mobil keras-keras. Itu saja. Nah kemudian di lembaran terakhir ada bukti kegiatannya yang saudara dokumentasikan. Ya, saya lihat di sini kegiatannya itu menerapkan mesin atau engine EPI, terutama di dalam menghapus DTT, masih ingat DTT? Ya. Nah ini bisa dijelaskan bagaimana cara ya untuk mengetahui data kerusakan pada mesin EPI. Silakan. Jadi cara mengetahui kerusakannya yaitu pertama, sesuai dengan anjurannya, pertama kita menggunakan komputer khusus yang dibuat di PT perusahaan Sun dan memiliki aplikasi tersendiri yang bernama dengan Console. Jadi kita membuka aplikasi Console, selanjutnya kita memilih bagian-bagian yang akan kita periksa, contohnya engine. Kerusakan apa yang terjadi pada engine, maka kita membuka engine, maka dari itu akan muncul sendiri tanda-tanda atau kerusakan yang ada pada engine yang mengalami kerusakan. Sekian dari itu. Ya, saya melanggar ke Ari. Ya, dalam pemeliharaan engine. Ya, salah satu pekerjaan yang kita sering lakukan di dalam pemeliharaan engine, khususnya pada sistem pemasukan udara ya, pada mesin EPI. Ya, biasanya itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian mana di sistem pemasukan udara pada mesin EPI. Bagaimana yang biasa kita lakukan perbaikan di sistem pemasukan udara pada mesin EPI? Pada bagian throttle body. Ya, Pada bagian throttle body. ya kemudian Rika kadang melakukan perbaikan pendingin ya di sana. Pernah lakukan perbaikan sistem pendingin? Jangan. Pernah. Sistem pendingin mesin? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, saya kembali ke pemeriksaan timing chain. Ya, masih ingat ya timing chain? Ya. Apa tanda-tandanya kalau timing chain engine itu kendor? Salah satu contohnya, tanda-tandanya adalah mesin ketika baru dihidupkan itu tidak akan menyala, akan langsung mati begitu saja. Tidak bertahan hidup, baru dinyalakan langsung mati lagi, baru dinyalakan
satu contohnya yaitu mengalami pincang, Ya, pincang, di sini. ya Pak. Selain pincang mungkin ada tanda-tanda lain. Melalui pendengaran. Ada. Iya. Ya, jadi saya rasa demikian. Nah, pertanyaan dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Tim Nilai. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Tim kedua, maka